Pertanyaan susulannya, ada orang sholat, ya kan? Ada orang sholat, sholatnya biasa-biasa, tapi kemudian dalam saat yang sama dia tidak terlampau yakin, ya, baik itu dengan akhiratnya atau dengan pahala yang dia kumpulkan. Bagaimana statusnya? Kurang lebih begitu ya, ya, supaya tidak keliru dalam memahaminya. Yang pertama, Nabi SAW menyampaikan, ya, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Pertama, semua amal itu yang dihisab oleh Allah adalah niat dan motivasinya. Itu satu dulu. Itulah adilnya Allah. Kalau bukan karena niat, kita nggak tahu mana yang cari perhatian saat sholat, mana yang ria, mana yang kebutuhan dunia, mana yang betul-betul ingin menunaikan sholat untuk menyembah Allah. Intinya ada di niat. Ya. Kalau kemarin musim-musim kampanye orang ke masjid, dari mana orang tahu dia benar-benar sholat atau dia untuk narik perhatian? Dari mana orang tahu kalau ke masjidnya ternyata pengen cari perhatian, ya, seseorang yang ditargetkan menjadi pasangan hidupnya gitu. Ya. Makanya kata Nabi sederhana, kalau dia niatnya ibadah, dapat bagian ibadah, Pak. Kalau niatnya dunia, dapat dunianya. Ya, Bapak ke masjid untuk memuluskan proyek, ya, dapat proyeknya. Mungkin ketemu partner, kan? Ada anak muda ke masjid pengen cari perhatian dari yang jamaah perempuan, kan? Ya, bisa dapat perhatiannya. Tapi apa yang diniatkan itu yang didapatkan. Artinya kalau tadi pertanyaannya bagaimana dengan orang yang sholat, tapi dia tidak yakin dengan pahalanya, dia menganggap ringan sekedar formalitas saja, maka dia mendapatkan ganjaran dari keguguran kewajibannya. Kewajiban gugur tapi pahala nggak dapat. Jelas ya? Kewajiban gugur, dia tidak punya dosa dari kewajibannya, selesai. Tapi dia tidak mendapatkan balasan dari sholatnya. Karena orientasinya menggugurkan kewajiban saja. Karena niatnya gugur, gugur kewajiban. Benar nggak sholatnya? Sesuai hukum. Dia wudhu nggak? Wudhu. Oh, berarti syarat terpenuhi. Rukun dari awal sampai ke ujung, 13 yang paling pokok, terpenuhi nggak? Terpenuhi. Dari takbir, ya, Al-Fatihah bacaan sampai dengan salam. Sempurna semua, gugur kewajiban. Cuma niatnya, yang penting gugur aja, gugur selesai. Ya, yang seperti itu sudah ada di Quran. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau engkau sudah selesai sholat, ukuran keberhasilanmu dalam sholat itu adalah jika dirimu mampu terkoneksi dengan Allah. Ya. Apa ciri konektivitasnya? Ingat Allah, tersambung. Kemudian ada pencarian yang kedua yang dibacakan dari Quran surah ke-11 di ayat 114. Salat merubah dirimu menjadi perilaku yang lebih baik. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bonusnya. Jadi ketika orang niatnya benar menyembah Allah, apa yang Allah berikan feedbacknya? Ya, yang pertama kata Allah, aku rubah pribadimu menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya. Yang kedua, pahala diberikan. Nanti konsepnya saat di akhirat. Ya. Dia yakin dengan itu, makanya ketika sholat yakinnya akan pulang untuk cari akhirat. Itu yang dimaksud Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Ciri orang khusyuk itu orientasi sholatnya untuk akhirat. Ya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia sholat itu cari bekal ketemu Tuhannya untuk akhiratnya, bukan dunianya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia meyakini saat pulang dia mendapatkan bekal. Jadi itu tingkat tertingginya, Pak. Dibalaslah ini dengan Al-Kahf ayat 110 tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang ini kan nggak pengen ketemu Allah nih, ya, la yarjuna liqa'ana. Yang ini nggak pengen ketemu, abai, terserah akhirat mah, yang penting saya gugurkan kewajiban. Yang satu lagi, faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang sholatnya sebagai persiapan ketemu Allah, pengen cari bekal, aku balas kata Allah. Wujudkan itu. Jadi jawaban paling singkatnya, innamal a'malu binniyat, seseorang dihisab berdasarkan orientasi niatnya. Dia ingin menggugurkan kewajiban, kata Allah gugur kewajiban, tapi pahala nggak dapat. Dia ingin mendapatkan rahmat Allah, aku berikan. Tapi bonusnya adalah sholat membuat engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ada orang yang ketika sholat tadi, ya, mafhum mukhalafah, pengertian terbaliknya. Yang satu fadhkurullah, terkoneksi ingat Allah, cari akhirat. Yang satu lagi gugur kewajibannya. Itu sudah ada di Quran.